Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana, kelas IP 5D, NIM 105641112119. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan resume dari buku yang berjudul Mengelola Partai Politik pada mata kuliah Studi Parlemen. Dunia politik telah banyak mengalami perubahan termasuk di Indonesia sendiri. Semenjak runtuhnya rezim Orde Baru, dunia politik telah bergeser. Yang tadinya tertutup, represif, dan penuh rekayasa, sekarang berbeda menjadi terbuka dan transparansi. Perlahan-lahan, publik dapat masuk ke dunia politik yang dianggap tabu dan rekayasa. Partisipasi politik tidak hanya terefleksikan dalam bentuk partisipasi menyuarakan suara sewaktu pemilihan umum, tapi dalam semua usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik, sehingga bentuk-bentuk partisipasi politik dapat berupa pengerahan massa, pemogokan, demonstrasi jalanan, dan bentuk-bentuk protes lainnya. Fenomena yang terjadi pada dunia politik kontemporer ini ada masyarakat terbuka atau open society yang ditunjukkan dengan adanya konsep demokrasi, kemudian hancurnya dinding pembatas. Artinya sebuah masyarakat terbuka ini dapat berjalan dengan lancar jika tidak ada batasan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya atau masyarakat di luar. Kemudian ledakan interaksi global, ada pula persaingan politik. Seperti yang kita lihat sekarang di Indonesia sendiri sudah banyak partai politik yang bermunculan, dan ini seakan-akan menimbulkan atmosfer persaingan politik yang besar di antara partai politik yang ada. Kemudian selanjutnya pada buku Mengelola Partai Politik ini ada istilah politik kacang goreng. Politik kacang goreng ini diartikan bahwa pragmatisme dunia politik yang serba instan. Bisa dilihat sekarang penekanan pada dunia politik lebih memilih orang-orang yang memiliki popularitas tinggi, termasuk artis-artis. Mereka bahkan banyak diperebutkan oleh partai-partai untuk turut serta dalam pemerintahan. Karena apa? Karena mereka memiliki popularitas. Jadi inilah yang dimaksud dengan politik kacang goreng. Kemudian partai politik ini yang seharusnya merupakan usaha untuk mensejahterakan masyarakat, namun terkadang dijadikan sebagai kendaraan politik bagi individu-individu yang memiliki sifat egois, yang hanya mementingkan sebuah kekuasaan dan menjadikan partai politik sebagai kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan tersebut, dan dipakai sebagai kendaraan politik oleh individu-individu untuk meraih kekuasaan. Jadi mereka mendudukan partai politik sebagai organisasi yang mampu mengantarkan individu untuk berkuasa. Telah mereduksi arti penting partai politik di Indonesia. Jadi partai politik yang tadinya diharapkan akan dapat menjadi motor penggerak ide dan gagasan baru untuk menyejahterakan rakyat telah berubah menjadi pertempuran egoisitas individu untuk berkuasa. Partai politik yang tadinya menjadi tumpuan harapan besar untuk mencetak pemimpin-pemimpin bangsa berkualitas telah berubah menjadi arena oportunis kalangan eksternal yang menunggu untuk dipinang dan dicalonkan menjadi legislatif atau eksekutif. Tidak heran kalau karena image partai politik di mata publik menjadi negatif. Kemudian yang menarik juga pada buku Mengelola Partai Politik ini, yang saya temukan ada kata kutu loncat politik. Berdasarkan penjelasan saya sebelumnya bahwa banyak politisi yang hanya menjadikan partai politik ini sebagai kendaraan untuk meraih kekuasaan. Baik, itulah tadi penjelasan singkat terkait
buku mengelola partai politik. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Jadi pesan saya, jika suatu saat nanti kita ingin berpolitik, maka jangan menjadikan politik ini sebagai kendaraan kita untuk mencapai sebuah kekuasaan. Tapi berpikirlah ketika Anda berpolitik, bagaimana politik ini mampu mensejahterakan masyarakat. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.